Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Saya akan melanjutkan tentang konten menulis buku ajar. Sudah sangat banyak sekali konten-konten berkaitan dengan buku ajar yang sudah saya ulas mulai dari A sampai Z. Saya memang ingin memfokuskan tahun 2022 memfokuskan pada penulisan buku non-fiksi, buku ajar, buku monograf, buku referensi, dan buku-buku yang lain yang terkait, sehingga nanti konten-konten ini akan memperkaya pemahaman, pengetahuan, dan bahkan semoga bisa menjadi jalan untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman untuk terus produktif menulis buku non-fiksi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas berkaitan dengan bagaimana sih caranya untuk bisa menulis buku ajar yang menarik. Simak terus. Kalau ada masukan, ada saran berkaitan dengan konten-konten buku non-fiksi, konten-konten buku ajar yang ingin dibuatkan kontennya, atau konten-konten buku referensi atau buku monograf, silakan di komen di kolom komentar. Untuk bisa menulis buku ajar yang menarik, maka pastikan beberapa hal. Yang pertama, judul buku banyak digunakan oleh mahasiswa atau jurusan atau program studi. Judul buku itu menjadi wajah dari sebuah buku. Pastikan judul buku mudah dicari, mudah menjadi bagian dari apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Contoh pendidikan bahasa Indonesia. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa membuat judul buku yang mana judul buku itu banyak dipakai pada jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Tentu sesuaikan dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Tentukan sesuaikan dengan ke bidang keilmuan Bapak Ibu. Tidak hanya di tingkat lokal, di tingkat di mana Bapak Ibu mengajar di prodinya, tetapi juga bisa di kampus-kampus yang lain. Maka judulnya pastikan secara umum. Pengantar pendidikan bahasa Indonesia, atau pengantar sastra, dasar-dasar ilmu sastra, sehingga mahasiswa atau dosen dari kampus lain itu juga mau membaca, mau membeli buku ajar Bapak Ibu. Yang kedua, untuk bisa membuat buku ajar yang menarik adalah pastikan bahasanya mudah dipahami, bahasanya mudah dimengerti, bahasanya tidak ribet, tidak jelimet, tidak muter-muter. Gunakan dalam proses penulisan buku ajar itu Bapak Ibu bahasa yang sehari-hari, bahasa yang ilmiah populer, bahasa yang mudah bisa diterima, bahasa yang gampang dipahami oleh mahasiswa maupun dosen-dosen yang lain. Gunakan bahasa yang sehari-hari kita lah. Bagaimana kita memberikan penjelasan kepada orang lain. Yang penting kuncinya, apa yang ingin disampaikan di dalam buku ajar itu, sampaikan secara apa adanya. Bukan ada apanya. Contoh misalnya masih menggunakan kalimat-kalimat yang sulit dimengerti. Hindari. Gunakan kalimat-kalimat yang ilmiah, yang tinggi-tinggi. Sehingga orang tidak paham harus membaca kamus, orang harus mencari di internet dan lain sebagainya. Itu hindari bahasa-bahasa seperti itu. Gunakan dalam penulisan buku ajar itu adalah bahasa-bahasa yang gampang, bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Gunakan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang tepat, gunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang ketiga, untuk bisa membuat buku ajar yang menarik adalah tidak full text. Isinya tidak hanya teks-teks semua, tetapi usahakan bisa diiringi atau diimbangi dengan gambar, dengan diagram, dengan kalimat-kalimat yang menarik, kalimat-kalimat motivasi. Itu sangat penting sekali. Karena orang ketika membaca teks, full teks dari awal sampai akhir, itu kecenderungannya adalah ada rasa bosan. Apalagi mahasiswa.
kita harus bisa mengambil hatinya. Menjelaskan teks itu bisa dengan gambar, karena gambar itu memberikan pencernaan yang lebih mudah diterima, terutama mahasiswa. Sehingga dalam buku ajar itu bisa dipastikan ada hal-hal yang menjadi gambaran, penjelasan itu tidak hanya full text, tetapi ada gambar-gambar, diagram-diagram atau tabel-tabel atau bentuk-bentuk lain yang itu akan meminimalisir rasa bosan ketika membaca buku ajar. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat adalah ketebalan standar minimal. Jangan terlalu tebal menulis buku ajar. Tidak ada yang mau baca. Susah untuk nanti dipahami dari awal sampai akhir. Misalnya buku ajarnya sampai 500 halaman, hindari. Paling banter, paling tebal ya 200 halaman. 150, 170, 250 lah. Itu sudah maksimal. Kenapa? Karena terlalu tebal dalam buku ajar itu akan membuat orang melihat saja itu sudah gimana ya rasanya, pengen baca saja sudah pikirannya sudah negatif. Maka usahakan dalam penulisan buku ajar itu, kalau sesuai dengan ketentuan PO-PAK itu kan standarnya 200 halaman, rata itu 200 halaman, antara 150 sampai 250 halaman. Itu sudah standar minimal. Kalau pertemuan 1 sampai pertemuan 16 itu ditulis dalam sekitar 200 halaman sudah cukup standar untuk bisa dibaca secara enak, secara nyaman. Jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu kecil, terlalu tipis, sehingga orang kalau membaca buku terlalu tipis biasanya minder atau biasanya tidak pede mau membacanya, atau bahkan diremehkan. Maka pastikan untuk proporsional dari sebuah buku ajar itu paling tidak ya sekitar 150 sampai 200 halaman. Yang kelima Bapak Ibu, buku ajar yang menarik itu adalah harganya murah. Ini biasanya tergantung dari ketebalan. Kalau ketebalannya standar minimal atau standar rata, maka insya Allah tidak terlalu mahal harganya. Walaupun ini juga menjadi kebijakan dari penerbit, tetapi kebijakan penerbit itu didasari oleh halamannya. Kalau halamannya tebal, maka pasti mahal. Kalau halamannya standar minimal, paling tidak bisa dijangkau oleh mahasiswa ketika membeli buku. Karena itu juga menjadi pertimbangan penulis, pertimbangan penerbit, juga pertimbangan pembeli. Kalau misalnya bukunya terlalu mahal, walaupun bagus, maka orang juga berpikir dua kali. Tapi kalau misalnya bukunya tidak terlalu tebal, kemudian harganya standar, bisa dijangkau, misalnya 200 halaman, misalnya harganya 50.000 kan bisa dijangkau. Itu memungkinkan untuk banyak orang tertarik membelinya. Sehingga ini menjadi penting untuk diperhatikan, harganya murah. Kalau murah insya Allah banyak yang beli, apalagi kalau misalnya buku ini sangat penting sekali dan menjadi referensi utama dalam sebuah mata kuliah. Dan yang terakhir adalah penerbitnya adalah penerbit yang memiliki jangkauannya luas atau penerbit nasional. Usahakan buku ajar yang kita tulis itu Bapak Ibu diterbitkan ke penerbit mayor. Kenapa? Karena penerbit mayor itu rata-rata memiliki cabang, memiliki distributor, memiliki konsumen yang sudah banyak, kerjasama dengan beberapa toko-toko buku besar, dan lain sebagainya. Sehingga akses untuk penyebar luasan dari buku ajar kita itu jauh lebih besar daripada kita menerbitkan di penerbit indie, dijual sendiri. Boleh saja sih, tidak apa-apa ya. Tetapi untuk mengakses dan menjangkau buku kita itu bisa dibaca oleh banyak orang, keterjangkauannya dari Sabang sampai Merauke, yang baca bisa ribuan orang, itu diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang besar, sehingga buku kita itu bisa sampai dari Sabang sampai Merauke, bisa dibaca oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, bisa dibaca oleh para dosen di berbagai perguruan tinggi. Ini menjadi sangat penting. Kira-kira itu Bapak Ibu, semoga menjadi informasi untuk Bapak Ibu yang ingin menulis buku ajar, terutama menulis buku ajar yang menarik dan bagus, agar tidak hanya sekedar ditulis, tetapi tingkat keterbacaannya bisa luas. Kalau tingkat keterbacaannya luas, maka insya Allah tingkat kemanfaatannya juga jauh lebih baik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terus tumbuh, berkembang, dan produktif.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.